Selamat sore. Nggak apa-apa. Ini kan masih hujan air, ya. Biar ada hujan batu pun nggak ada masalah, ya. Ya. Lihat nih. Kita beribadah ada atap bisa. Tidak ada atap pun juga bisa, ya. Nggak ada masalah, ya. Mau di pinggir jalan saya juga siap, ya. Nggak ada masalah. Makanya saya katakan ibadah tidak perlu uang, yang perlu niat, yang perlu Roh Kudus. Roh Kudus bisa merubah kita ini, ya. Sekarang saya mau tanya nih, mau untung besar nggak? Mau. Mau untung besar ya? Mau ya? Mau untung seberapa besar? Sebesar? Ya. Harta atau hidup? Harta atau hidup? Hidup. Berarti nggak butuh harta ya? Setuju ya? Sepakat ya? Nah, sekarang saya tanya nih, harta atau hidup? Kita bicara kepingin hidup. Kita mau cari untung yang besar. Di sini saya lihat oma-oma nih, banyak yang sudah punya banyak pengalaman, ya. Tapi saya mau tanya nih, kita terima kasih nggak kalau umur kita cuma 70? Terima kasih nggak? Hah? Mau nggak umur pendek? Loh. Siapa yang mau umur 200 tahun? Hah? Mau? Nggak ada yang mau? Mau atau tidak mau? Mau 200 tahun? Tidak. 100 tahun? Siapa yang mau 100 tahun? 120. Ada yang mau 120? Ada yang mau? Nih, kita ini mau memasuki masa, ya, yang tidak bisa dilawan, ya. Nggak ada yang orang bisa melawan waktu, ya. Satu lagu sebelum firman. Ayo Ferry, tolong Ferry. Satu lagu sebelum firman. Kita punya musuh yang tidak bisa kita kalahkan, ya. Sebelumnya ya, saya kasih hiburan dulu nih, ya. Karena kita suka cita nih, ya. Saya agak geser aja. Nah. Ya. Ini aja. Hah? Enggak, di anu aja. Dengarkan aja. Ya, speaker aja. Setiap pagi aku berperang melawan cermin yang tak lagi ramah. Kulihat wajah yang semakin asing, dan waktu terus mengambil bagiannya. Ku coba bertahan, Ku coba melawan, namun jarum waktu tak pernah berhenti, dan aku tak pernah menang. Semangat ya. kaki yang dulu Berlari kini mulai kehilangan tenaga. Mata yang dulu memandang jauh kini perlahan menjadi redup. Aku menghitung sisa hari yang tak seorang pun tahu jumlahnya. Semakin aku menggenggam hidup, semakin cepat ia meninggalkanku. Aku melawan waktu dengan seluruh kekuatanku, namun waktu tetap berjalan tanpa bisa ku lawan. Aku tak bisa melawan waktu, ia mengambil Semua mimpiku
Dia mengambil satu demi satu. Sampai tak ada yang tersisa. Aku tak bisa Lawan waktu. Dia lebih kuat dari masa mudaku, lebih kuat dari hartaku, lebih kuat dari kesombonganku. Dulu aku berkata masih lama, Kini aku berkata begitu cepat. Dulu kematian terasa jauh. kini bayangnya berdiri di depan pintu. Tak ada uang yang bisa menyuap waktu. Tak ada kuasa di dunia yang bisa menghentikannya. Tak ada manusia yang dapat berkata, tunggu aku. Sebentar lagi. Aku tersungkur karena akhirnya aku mengerti, musuhku bukan kemiskinan, Bukan kegagalan, bukan manusia. musuh yang tak pernah bisa ku kalahkan adalah waktu. Aku tak bisa menang melawan waktu. Tanpa Kristus aku pasti kalah. Tanpa Kristus semua berakhir menjadi debu. Dan hidup hanyalah perjalanan menuju kubur. Aku tak bisa menang melawan waktu, tetapi Kristus telah mengalahkannya. Saat tubuhku ditelan usia, jiwaku tetap hidup di dalamnya. Waktu akan menghancurkan Tubuhku, waktu akan menghapus namaku. waktu akan menutup mataku, tetapi jika Kristus hidup di dalamku, waktu hanya bisa mengambil dagingku dan tidak pernah bisa mengambil hidupku. Kita berpacu melawan waktu. Ya. Seperti lagu tadi. Dulu oma-oma cantik-cantik semua nih. Ya. Sekarang ketika bercermin makin hari makin keriput. Ya. Kita nggak bisa. Kita punya uang nggak bisa membeli waktu. Ya. Semua jangan sampai kita yang hidup dikasih pikiran, kita lupa, kita cari Tuhan untuk harta, nggak ada. Kalau mau untung besar, cari Yesus. Mati adalah keuntungan, ya. Makanya orang Kristen kalau mau cari untung harus cari mati. Loh, betul nggak? Betul nggak? Saya kasih ayatnya nih. Saya kasih ayatnya. Ya, mati adalah keuntungan. Kalau orang nggak mau mati, nggak bisa hidup. Paham nggak? Kita nggak mati, nggak bisa hidup. Mati yang bagaimana nih? Ya, selagi hidup harus berani mati. Kalau nggak berani mati nggak bisa loh, ya. Orang mau bicara kehidupan, ya. Kita semua mau hidup, harus berani melihat kematian. Kalau ada orang kepingin hidup tanpa kematian, nggak bisa. Kita lihat ayatnya, ya. Banyak orang mau hidup tapi nggak mau mati. Apa bisa? Filipi 1:21, ya.
Kalau mau untung besar harus mati. Apa yang kita matikan? Ya, daging. Harus mati sekarang. Ya, lihat nih. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, kalau kita mau hidup harus mau mati. Yang bahaya sekarang adalah banyak orang tua karena ini ikut lama, makin sulit ngaturnya. Coba lihat nih, orangnya makin tua makin cerewet nggak? Makin. Kenapa kok makin cerewet? Padahal udah tambah tua loh. Makin sulit ngatur orang tua. Ya, orang yang gampang diajarin kan yang SD kan. Adik ini diajari kan gampang kan? Yang tua diajari gampang nggak? Orang-orang tua diajarin gampang nggak, Oma? Enggak. Sulit. Bapak disuruh berubah sikapnya bisa nggak? Nggak bisa. Makin kita hidup bersama daging ini makin sulit berubah. Coba lihat, yang suka ngomel pasti cepet ngomel terus. Suruh nggak ngomel nggak bisa, ya. Ini sekarang kita mau berubah. Daging ini harus kita matikan. Selagi kita hidup, kita matikan. Supaya apa? Supaya kita kalau ikut Yesus, kalau cuman panjang umur itu biasa. Tapi kita mau hidup selama-lamanya. Oma mau hidup selamanya kan? Mau nggak? Mau. Semua mau hidup selamanya. Justru itulah Yesus datang. Ya, Yesus datang ke dunia bukan menawarkan harta. Dia menawarkan kemenangan. Melawan apa? Melawan waktu. Kalau kita punya semua dunia tapi bisa mati, nggak ada gunanya. Ya, kita mau hidup selama-lamanya hari ini. Yuk kita baca ayat lagi ya. 2 Korintus 5 ayat 8. 2 Korintus 5 ayat 8 ya. Silakan Ferry bacakan. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetapkan Nih, tetapi hati kami tabah. Terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap kepada Tuhan. Ya, lihat nih, siapa yang karena tubuh ini tadi dulu oma-oma suka berlari kuat kan? Kuat ya berlari ya. Hari ini nggak bisa lari, ya kan? Dulu matanya tajam, bisa lihat 1 kilo 2 kilo. Hari ini untuk baca susah, mata sudah rabun, ya, semua sudah menurun. Nih, makanya kita ini capek hari ini. Oma di sini kan capek semua kan, kena badan kan, ya kan? Tapi Tuhan nggak janjikan umur panjang di dunia. Dia cuma kasih batasan 70, kalau kuat 80, maksimal 120. Dikasih 3 tempat, 70, 80, 120. Kalau 70 masih kuat, angkat tangan. Banyak 70 tahun ke atas di sini, betul ya? Sebentar lagi 80, ya, 80, 120 sudah nggak bisa apa-apa. Susah, ya. Umur 100 tahun susah. Makanya ayat ini menyatakan gini, tetapi hati kami tabah. Terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap kepada Tuhan. Kita ingin tubuh yang muda terus, yang nggak bisa mati, yang selalu kekal. Mungkin nggak? Mungkin nggak kita hidup kekal? Hah? Hidup kekal nggak mungkin. Saya pulang kalau gitu. Hidup kekal mungkin, kekal mungkin, yang panjang umur tidak mungkin. Ya, di dunia nggak ada panjang umur karena 120 tahun, tapi bersama Yesus bisa selama-lamanya. Ya, ini yang kita kejar sekarang. Caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Tanpa kematian, ya. Kalau kita nggak bisa melihat kehidupan, kita nggak berani mati. Ini ayatnya ya. Orang mau mati harus ada yang hidup. Tanpa ada yang hidup, bagaimana kita berani mati? Ayo coba kita tanya ya. Siapa yang berani mati tanpa ada kehidupan? Nggak berani. Nggak ada yang berani. Ya. Caranya bagaimana sekarang? Yuk.
Matius 16:25. Matius 16:25 kalau Ferry. Matius 16:25. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa? Apa tadi bunyinya? Barang siapa? Barang siapa mempertahankan nyawanya akan kehilangan. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena Kristus, ia akan memperolehnya. Nih, barang siapa yang kalau kita pertahankan kehidupan kita di dunia ini, kita pasti mati loh. Tapi barang siapa yang kehilangan hidupnya, ya, karena Kristus, maka dia akan memperolehnya. Yesus datang hari ini menawarkan sesuatu yang berbeda. Ya, apa itu? Daging ini kepingin hidup selamanya, tapi nggak mungkin. Ya, makanya dia bawa kita hari ini. Dia tawarkan kehidupan yang selama-lamanya. Caranya bagaimana? Keinginan yang di hati ini dimatikan, supaya kita berani menyalibkan diri. Menyalibkan diri artinya begini loh. Pandangan kita fokusnya bukan lagi yang apa yang bisa dilihat oleh mata. Makanya orang itu dikasih sama Tuhan, ya, umur yang singkat, supaya kita tahu ada batasnya di dunia ini. Supaya kita mencari Tuhan. Coba Bapak ini ya, Pak siapa? Pak Denny. Pak Denny dikasih umur 500 tahun. Pak Gembala di sini dikasih umur 500 tahun. Kira-kira dunia jadi apa? Kacau penuh. Kenapa? Karena umurnya lama, maka dunia ini rusak dengan kejahatan. Dan sudah buktinya kan, zaman sebelum Nuh, umur manusia 500 tahun ke atas, dan dunia rusak. Kenapa? Karena umurnya panjang, makanya dia menyenangkan hidup di dunia. Sama Tuhan dikasih umur singkat, supaya kita sadar bahwa hidup ini sementara. Kalau saudara dikasih umur panjang semuanya, Pak Denny dikasih umur panjang, istrinya pasti 100. Bener nggak Pak? Bener nggak? Karena umur kita panjang, kesenangan di dunia kita nikmati semua. Pak Gembala istrinya 50, ya kan? Kalau 2-3 sudah kurang, karena 500 tahun umurnya. Bayangkan. Makanya sama Tuhan nggak suka dia kasih umur pendek, supaya orang menghargai yang namanya hidup. Semakin singkat umur kita, semakin waktunya pendek, saudara makin butuh Tuhan. Betul nggak? Kalau dulu waktu kita muda, kita butuh harta, kita cari sekuat tenaga. Tapi setelah kita lihat nih, umur semakin pendek, harta nggak lagi penting, dunia nggak lagi penting, ya, mobil nggak lagi penting, rumah nggak lagi penting. Yang penting sekarang saya bisa hidup. Cuman satu, makin pendek, ya. Nggak apa-apa. Tenang aja, belum batu, ya. Belum batu. Kalau sudah menado tua meletus, baru kita khawatir ya. Ya nih, makin singkat umur ini, saudara makin perlu apa? Makin umur ini mepet, umur semakin mepet Pak Denny, orang harus sadar, butuh yang namanya hidup. Nggak lagi butuh berkat-berkat dunia, nggak. Kita butuh Tuhan. Semakin saudara berumur pendek, makin waktunya tinggal 5 menit, makin perlu. Ini tadi, sebelum waktu kita habis, kita harus bisa meraih yang namanya kemenangan. 1 Korintus 15. Yuk, kita baca sama-sama ya. 1 Korintus 15 ayat mulai 52. Ayo. 15 ayat 52. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyinya yang terakhir, sebab nafsu ini akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Nah, dan kita semua akan kita kepingin berubah. Seperti tadi, kepingin berubah. Caranya bagaimana? Ayat 53. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Karena yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan siapa yang tidak dapat binasa? Siapa yang tidak dapat binasa? Kristus. Makanya Galatia 2:20, namun aku telah mati, ya, dan aku hidup untuk Kristus. Kita sekarang selagi hidup,
kita harus mengenakan yang namanya Kristus. Ayo baca lagi Ferry. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat Nah, mati. yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Ayat 54. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa. Nah, terus? Yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati. Nah. Maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Nah, terus? Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Nih lihat. Kapan kita berani ngomong, "Hai maut, di mana kemenanganmu?" Orang-orang yang sudah memperoleh hidup kekal tidak takut lagi dengan kematian. Kenapa? Karena sudah ada hidup. Ya. Tanah ini hanya cuman kuburan buat daging kita. Ya, inilah daging hanya dikubur. Tapi jiwa kita sudah meraih yang namanya kekekalan. Kita nggak ada takut mati hari ini. Karena apa? Ada Kristus. Kita akan bertemu dengan Tuhan bersama-sama. Ya. Kalau orang masih takut mati, berarti tidak mau untung besar. Lihat nih, orang Kristen itu mempersiapkan jalan hidupnya. Dan Tuhan memberikan jalan ini. Ada kehidupan. Kita lihat kehidupan yang Tuhan janjikan. Dan Yesus bangkit dari kematian, ya. Karena kita sudah melihat kebangkitan, kita berani yang namanya menghadapi kematian. Kematian nggak menakutkan kok. Benar nggak menakutkan? Kalau kita punya kehidupan. Tapi tanpa kehidupan yang kita terima hari ini, Oma dan saya hari ini ketakutan. Tidur jam 3 bangun, jam 2 bangun, benar nggak? Tidur nggak bisa nyenyak. Kenapa? Gelisah. Sekarang enggak. Tidur yang enak. Karena kita sekarang bisa mengenakan yang namanya yang tidak dapat binasa. Lagi, ya, kita baca lagi ayatnya ya. Bentar ya. Nih, kita baca ayatnya yang ini ya. Mazmur 90 ayat 10. Mazmur 90 ayat 10. Masa hidup kami 70 tahun. Tuh. Masa hidup kami 70. Siapa yang sudah melewati 70? Sudah semua kan? Sudah lewat 70? 70 lebih. Waduh, puji Tuhan. Berarti sudah masuk di firman ya. Masa hidup kami 70 tahun. Lanjutkan, Fer. Lanjutkan. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan jika kami kuat 80. Siapa yang 80 tahun? Nah, ada kan? Masuk di firman juga kan? Masuk ya. 70 masuk, 80 masuk. Terus yang di atas 80 nggak masuk hitungan loh ini, saudara. Hah? Itu yang namanya bonus. Ya, udah bersyukur sekali loh. Saya belum mencapai umur 70. Saya belum tentu menang sama Oma ya. Kita masih berjuang ke sana. Kalaupun nggak nyampe juga nggak apa-apa. Ya, Oma-oma ini sekarang sudah masuk dalam firman. Nih lihat. Umur kami 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun. Lihat nih sekarang. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Di sini nggak ditulis kebanggaannya hidup enak, enggak. Kesukaran. Hidup ini penuh dengan kesukaran dan penuh dengan penderitaan. Dunia nggak enak. Ada tangisan, ada air mata, ada sakit. Tapi Tuhan menjanjikan sesuatu yang tidak ada di dunia. Tidak ada tangisan, tidak ada air mata. Di mana tempatnya? Di rumah Bapakku, ya. Nah, kalau rumahnya sudah jadi, kepingin cepat ke sana nggak? Kalau rumahnya udah jadi, kepingin cepat ke sana nggak? Harus berani, ya. Kita punya kerinduan. Lihat nih, orang yang berasal dari sorga pasti rindu pulang kampung. Kalau kita hari ini sebagai musafir, kita ini peziarah di sini, kepingin cepat-cepat pulang. Lah banyak orang, ya, banyak orang dari sorga turun ke sini, dia lupa asalnya. Dia pikir dunia ini tempat tinggal
Kita diajak pulang nggak mau pulang. Hari ini kita ingat, rumah kita bukan di dunia, rumah kita ada di sorga. Kalau saudara mau tinggal di dunia sama dengan tinggal di neraka. Ya, paham ya? Neraka itu di bawah, sorga itu di atas. Mau jadi Raja Wali atau mau jadi ayam? Raja Wali. Raja Wali itu terbang tinggi. Siapa yang bisa memberi sayap? Yesus Kristus. Masa kita mau jadi ayam di bawah? Ya, jadi ayam cuma makan ceker-ceker di bumi. Ya, kita terbang tinggi. Itulah iman Kristen. Iman Kristen itu dari dunia bisa terbang ke langit. Ya, jangan dibalik, dari langit turun ke bawah untuk jadi ayam, enggak. Kita mau dari bawah terbang ke langit. Dan siapa yang bisa menyiapkan itu? Tuhan Yesus melalui Roh Kudus-Nya, ya. Tanpa itu nggak bisa. Lihat nih ya. Baca ayat aja. Kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Oma kalau cerita sama kita, saya harus belajar sama Oma. Dunia ini nggak enak, hidup ini susah. Nah, ini yang diceritakan kepada anak-anak, ya, karena supaya kita mengerti. Iya Oma, hidup ini nggak ada apa-apanya. Lihat tubuhku, hari ini bisa rentah, wajahku tidak dikenalin lagi, gigi saya ompong tadi, ya. Mohon maaf nih, gigi sudah ompong, mau makan susah, mau makan batu udah nggak bisa lagi, ya kan? Mau makan daging yang halus sudah nggak bisa nih, ya. Dunia akan punya keterbatasan, ya. Dan ini yang kita ceritakan, penderitaan dan kesukaran ini hanya urusan biasa. Terus lihat ayat ininya. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Mau lenyap atau enggak lenyap? Ayat ini diceritakan lenyap enggak? Kita tidak lenyap. Orang tanpa Kristus lenyap, namanya hilang. Tapi bersama Kristus nama kita tetap tercatat. Siapa namanya? Siapa namanya? Sorga hanya mengenal satu nama. Amin. Siapa namanya? Kristus. Makanya ketika kita bisa pakai nama Kristus, kita akan bisa memasuki pintu gerbang sorga. Nama kita sudah mati di dunia. Makanya kita melekatkan hidup Kristus supaya kita bisa masuk pintu sorga. Karena Yesus bilang, aku adalah pintu. Amin. Tanpa nama Kristus nggak bisa buka pintu. Ya, Galatia 2 ayat 20 coba ayo. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Tetapi bukan aku sendiri yang hidup. Nama dunia kita hari ini, Pak Denny, saya semuanya sudah mati. Selagi saya hidup, nama saya sudah mati. Lihat nih ya, nama saya bisa di kuburan mati. Tapi nama Kristus tidak ada pernah di kuburan. Ada namanya di kuburan, Kristus telah mati di sini? Tidak. Tidak kan? Tidak ada. Di kuburan bunyinya apa? Di kuburan bunyinya apa? Nggak ada nama Kristus. Yang ada nama SW. Telah dikuburkan dengan tenang di sini jam sekian ya. Betul ya? Nggak ada nama Kristus dikuburkan di kuburan, nggak ada. Nama Kristus itu hidup selama-lamanya. Saudara hari ini punya pilihan untuk memasuki jalan, ya. Jalan ini sudah ditentukan, ya. Apa jalannya? Percaya kepada Kristus dan mengenakan hidupnya. Ayo bacakan lagi, Ferry. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Lihat ya. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah, inilah yang dinamakan manusia kekal. Ya, manusia kekal itu namanya bukan lagi nama dunia. Namanya adalah Kristus, ya. Namanya siapa sekarang kita? Yesus Kristus. Yesus nama dunia, tapi ada namanya Kristus. Kita semua dipilih untuk masuk kerajaannya. Ya, enak nggak? Ini saya bacakan lagi, Yohanes 17 ya. Yohanes 17 ayat 14. Kita baca perlahan-lahan ya.
Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, kepada murid-muridnya ya. Dan dunia membenci mereka. Firman yang benar pasti dibenci dunia. Karena apa? Firman yang benar pasti mematikan yang namanya keinginan daging. Terus? Karena mereka bukan dari dunia. Karena mereka bukan dari dunia. Yesus katakan pada kita, kamu sekarang bukan dari dunia, asalmu dari sorga. Sama seperti aku bukan dari dunia. Lihat nih, hari ini status kita bukan warga negara Manado. Status jiwa kita warga negara kerajaan sorga. Ayat 15-nya. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia. Tetap saudara dari sekarang, ya. Tapi lihat nih sekarang. Tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat nih. Hari ini ya. Terus 15-nya, 16-nya. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan. Ditegaskan lagi, mereka bukan dari dunia. Saudara bukan dari dunia. Sama seperti aku bukan dari dunia. Ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Kalau saudara ya tanpa Yesus hidup kita ini penuh dengan dosa. Dulu zaman sebelum ada Yesus, orang melakukan hukum Taurat supaya dia berkenan kepada Tuhan. Dan itu nggak mungkin. Hukum Taurat ada jumlahnya banyak, nggak mungkin. Ya, sekarang kita menerima Yesus karena Yesus itu Maha Kudus, maka kita menjadi kudus. Karena yang Maha Kudus tinggal di dalam, maka kita menjadi kudus dan kita layak masuk dalam kerajaannya. Orang yang menerima Yesus dalam hidupnya, berubah nggak hidupnya? Berubah. Kalau dia yang Maha Kudus tinggal di dalam hati kita, maka kehidupan luar kita pasti menjadi kudus. Nah, sekarang lihat, kalau orang hidupnya ada Kristus, pasti kehidupannya bukan kehidupan manusia duniawi. Semuanya akan menjadi manusia sorgawi. Ya, manusia sorgawi nggak usah diajari. Kamu nggak boleh pulang malam, nggak boleh mabuk, nggak perlu. Karena dalam hidupnya adalah kudus dan mulia. Karena isinya kebenaran. Dia nggak mungkin, ya. Kita loh coba lihat ya. Kita diajarin jangan begini. Tetap kita ingin melakukan, bisa jatuh dalam dosa. Karena hukum itu mengurung dari luar. Ibarat begini, binatang liar, ya, binatang hutan, ya, untuk supaya dia tidak menggigit anjing yang galak, supaya nggak gigit diapakan? Dirantai, kasih kurungan, ya. Tapi kita sudah bukan lagi anjing yang galak. Kita sekarang jadi domba yang nurut. Kita bukan binatang liar, ya. Makanya hukum itu hanya untuk binatang liar. Kita adalah domba. Domba itu nurut sama pemiliknya, taat, ya. Ada Kristus dalam diri kita. Yuk, ayat 18-nya, Fer. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Ini sekarang. Kita sekarang sama dengan murid-murid. Kita diutus Kristus di dunia untuk kita membawa jiwa-jiwa, ya, bawa jiwa-jiwa ini untuk masuk dalam rencana Tuhan. Lihat ayat 19-nya. Dan aku memutuskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka. Lihat kehidupan Yesus. Yesus kehidupannya tanpa cacat ternyata untuk kita pakai, ya. Supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Ayat 20. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan. Nah, dan bukan untuk mereka saja aku berdoa, tetapi untuk orang-orang yang percaya kepadaku karena pemberitaan mereka. Saudara sekarang saksi dari Yesus Kristus. Saksinya hari ini yang bisa mengajak orang-orang untuk hidup kekal, ya. Terus supaya mereka semua menjadi satu. Lihat nih ya. Lihat nih, perhatikan diri kita hari ini ya, perhatikan oma-oma di sini semua perhatikan ya. Supaya mereka semua menjadi satu. Sama dengan siapa? Sama dengan engkau ya
Bapa. Bayangkan, saudara, hari ini Yesus mengatakan supaya kamu semua menjadi satu. Bayangkan ya. Terus lihat nih ya. Sama seperti engkau ya Bapa, Bapa di dalam aku. Bapa itu ada di dalam Kristus ya. Karena Bapa adalah pikiran dari Kristus. Lihat ya. Yang sama seperti engkau di dalam aku dan aku di dalam engkau. Yesus bilang aku di dalam engkau. Bapa di dalam Yesus, Yesus di dalam kita. Bayangkan coba. Siapa kita hari ini? Siapa kita hari ini, Pak? Yesus bilang begini loh, Bapa di dalam aku di dalam engkau. Siapa kita hari ini? Kita jadi satu dengan Allah. Namanya di dalam roh, kita ini menjadi bersatu dengan Allah. Siapa yang gak mau bersatu dengan Allah dalam kekekalan? Ini loh yang dicari ya. Lihat nih ya. Saya lanjutkan lagi nih. Agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkau lah yang mengutus aku. Lihat nih ya, ayat 22. Orang dunia cari yang namanya gelar ya. Saya mau cari gelar orang kaya, saya mau cari gelar orang cantik, saya mau cari gelar hamba Tuhan, mau cari gelar apa. Gelar dunia nggak sebanding ya. Gelar dunia tidak sebanding dengan gelar yang Tuhan berikan. Apa gelarnya? Lihat nih ya. Saya bacakan perlahan saja. Ayat 22 kita bacakan ya. Dan aku telah memberikan kepada mereka apa? Kemuliaan. Kalau sampai Tuhan bicara begini, aku berikan engkau kemuliaan, ukurannya ukuran mana nih? Ukuran dunia atau ukuran sorga? Ukuran sorga. Orang satu Manado pun dikumpulkan ya, yang paling kaya, yang paling cantik, yang paling ganteng, tanpa gelar kemuliaan, cuman kalah sama kita semua hari ini. Coba lihat, Pak Denny dikasih gelar sama Tuhan. Tuhan bilang begini Pak Denny, dan aku memberikan kepadamu Pak Denny kemuliaan, dan aku berikan kepadamu kemuliaan. Di sini nih, jemaat-jemaat di sini. Gimana status kita hari ini? Ya, lihat ya. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Coba lihat loh, Tuhan kasih kita apa hari ini? Yuk kita baca ulang ya, sama-sama ya. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan. Sekarang ganti nama ini jadi aku ya. Dan Yesus telah memberikan kepadaku kemuliaan. Ulangi satu lagi ya, satu kali lagi ya, sama-sama ya. Dan Yesus Kristus telah memberikan kepadaku kemuliaan. Kurang apa lagi? Kurang apa lagi? Kira-kira kurang apa lagi? Bapak Denny kurang nggak? Nggak ada yang kurang. Makanya karena kita sudah menerima kemuliaan, maka pujian kita adalah pujian ucapan syukur. Karena kita ada di Tuhan ada di dalam. Orang yang menerima kemuliaan, kalau nyanyi suara hujan kalah keras. Kenapa? Karena muncul dari hati keluar. Inilah orang-orang yang menerima kemuliaan selagi dia hidup. Hujan apapun sukacita kita nggak goyang, sama sekali nggak goyang. Biarpun tanpa AC kita tetap bersuka cita, tetap semangat. Karena apa? Sudah menerima kemuliaan. Dihina orang dunia, kita sabar. Kenapa? Yang di dalam ini jauh lebih mulia. Ya, nggak ada duit, nggak sedih. Ya, kita bukan menang aksi, tapi kita menang yang di dalam. Ya, lihat nih sekarang ya. Saya lanjutkan nih. Ayat 23. Aku di dalam mereka. Yesus berkata, aku di dalam kamu. Yesus di dalam aku. Ya. Lihat nih ya. Dan Yesus bilang, dan Bapa engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Lihat nih sekarang. Agar dunia tahu ya, bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Coba bayangkan, dengan janji seperti ini apa yang kita butuhkan lagi, Oma? Nggak ada. Kemuliaan Bapa ada di dalam diri kita. Ini yang namanya untung besar ya, untungnya besar-besaran. Makanya kita menemukan harta ya, sama dengan ada ayat Alkitab toh, orang menemukan mutiara di tengah sawah.
Maka dia jual semua hartanya untuk membeli sawah itu. Ini kita sekarang hari ini. Untung kita besar atau kecil? Untung kita besar. Sangat besar. Ya. Bisa nangkep ya? Kita semua orang-orang hari ini ternyata orang-orang yang paling beruntung. Ternyata kita hari ini punya Kristus yang ada di dalam, yang jauh lebih besar dari apapun juga. Kita mulia, nama kita sudah tercatat di sorga dan namanya adalah Kristus. Ya, ini modal kita untuk ke sorga hari ini. Ya, kita berani melawan yang namanya kematian karena Kristus tidak pernah mati. Aku hidup selama-lamanya. Yang mati cuma daging, tapi jiwaku sudah bersama Kristus. Dan ini bukan nunggu mati, sekarang kita hidup. Ya, paham ya? Cukup ya? Jelas ya? Cukup ya? Cukup jelas ya? Nanti kalau lama-lama ngantuk nanti. Masih ada waktu, Pak Jil? Masih 42 menit. Boleh saya teruskan 5 menit ya? Boleh ya? Pengkhotbah 3 ayat 11. Pengkhotbah 3 ayat 11. Ayat 11. Saya bacakan ya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kapan waktunya? Kapan waktunya? Sekarang. Karena kita sudah mengenakan Kristus, ya. Makanya ini bilang begini, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Kita loh sudah punya yang kekal hari ini. Surga sudah ada di hati, ya. Makanya maut tidak bisa lagi mengambil kita karena hati kita sekarang hati yang penuh dengan kemuliaan, ya. Paham ya, Oma ya? Semua nggak ada ketakutan semua. Nih, kuburannya bisa mematikan dagingku, tapi jiwaku sudah kekal bersama Kristus, ya. Puji Tuhan ya, amin ya, paham ya? Jadi nggak ada takut lagi ya. Lebih baik menerima hidup daripada punya harta. Harta dunia kita tidak butuh, karena kita punya Kristus di dalam diri kita, ya. Siapa yang rindu pulang? Amin. Ya, rindu pulang itu di hati kita, ingin merindukan, ya. Karena kita ingin berjumpa dengan Yesus, ya. Selagi kita hidup hari ini, kita punya kerinduan. Orang yang tidak punya kerinduan pulang tidak akan rindu dengan Kristus, ya. Karena dia ingin di dunia terus, ya. Kita tutup dengan doa ya. Bapa di surga, di dalam nama-Mu, kami tahu Tuhan, kasih-Mu sangat besar bagi kami, sehingga kemuliaan-Mu sendiri yang Kau berikan kepada kami. Engkau lihat Tuhan orang-orang di sini, para jemaat di sini, oma-oma di sini semuanya. Kau beri kemuliaan yang begitu hebat. Kemuliaan-Mu yang Kau berikan Tuhan sama seperti kemuliaan Bapa Tuhan, ada di dalam diri kami masing-masing. Engkau memberikan kekekalan yang jauh dari segala apapun yang di dunia bisa berikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kubur hanyalah menakutkan bagi daging kami, tapi jiwa kami Tuhan tidak ada rasa takut, karena Engkau telah diam bersama kami hari ini juga. Engkau telah memberikan janji-Mu kepada kami. Nama Kristus telah melekat pada hidup kami, sehingga kami dikenal sebagai orang yang terpilih untuk menempati kerajaan surga-Mu. Terima kasih Yesus, kami telah berjuang melawan waktu dan kami telah memenangkan waktu karena kami bersama-Mu. Terima kasih Yesus, haleluya, amin.